إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan pembahasan kita, membahas atau mempelajari kitab Nahwu dengan menggunakan kitab Qutrin Nada wa Ballis Sada atau Syarhu Qutrin Nada wa Ballis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik. Kemarin kita masuk pada isim ma'rifah selanjutnya, yaitu al-mausul. Nah, ikhwan, ada yang baca, fadhal. Dibaca kembali ini, fadhal. Ada. Nah, fadhal iqra. Fadhal iqra. Naam. Ikhwan, ada ikhwan? Apa? Nah, fadhal dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabih wadu fi lughati Nah, tayyi dari summa al-mausul. aqadat. Thumma al-mawsulu wa huwa alladhi wallati walladhani wallatani bil alifi raf'an bil ya'i jarran nasban wal jam'il mudzakkar alladhina bil ya'i mutlaqan wal ula wal jam'il muannas اللائي واللاتي وبمعنى الجمع من وما وعي وعل في وصف شرح لغير تفصيل كالضارب والمضروب وذو في لغة طيء وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين وصلة أهل الوصف وصلة غيرها إما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائلا وقد يحذف نحن أيهم أشد وما عملت أيديهم فقد ما أنت قادر.
ويشرب مما تشربون أو ظرف أو جار أو جر ومجرور تام تمان متعلقان بس- باستقر محذوفا. طيب شكرا جزيلا. بارك الله فيكم أخي العزيز. أحسن. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Sekarang perhatikan, kita mengulang sedikit biar jelas dan insyaallah ta'ala kita akan paparkan beberapa contoh yang terkait tentang isim mausul. Nah, sad ini sudah sering kita sampaikan, artinya adalah al-aslu. Maksudnya al-matnu, matan. Jadi ada matan, nanti akan ada syarah penjelasan. Beliau mengatakan summal mausulu. Maksudnya adalah kemudian isim mausul yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-mausul. Ya, isim ma'rifah yang selanjutnya adalah al-mausul. Isim mausul atau kita sebut dengan kata sambung. Dan dia adalah ma'rifah. Di antaranya adalah wa huwallazi, kemudian wallati, walladzani, wallatani bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasban. Baik. Beliau menyebutkan beberapa macam isim mausul. Yang pertama adalah alladzi, ini untuk muzakkar baik yang berakal ataupun tidak, kata benda. Kemudian wallati, ini untuk yang muannats baik yang berakal ataupun tidak. Nanti akan kita sebutkan beberapa contohnya insyaallah taala. Walladzani wallatani. Kemudian untuk yang musanna. Alladzani ini untuk yang musanna muzakkar, baik yang berakal ataupun tidak. Kemudian wallatani ini juga musanna, cuman jenisnya untuk yang muannats, baik yang berakal ataupun tidak. Yaitu lafaz alladzani sama allatani rafa'nya dengan alif. Bil alifi raf'an, kemudian wa bil ya'i jarran wa nasban. Rafa'nya dengan alif, sedangkan nasab dan jarnya dengan ya. Jadi dia kedua lafaz ini yaitu alladzani sama allatani di i'rab seperti i'rab isim musanna. Kita tahu dan antum tahu semuanya bahwasanya ismul musanna, isim musanna itu ketika marfu' dia dengan alif. Misalnya jaa Muhammadani. Kemudian ketika nasab dan jar itu dengan ya, ra'aitu Muhammadaini, marartu bi Muhammadaini. Ra'aitu Muhammadaini, Muhammadaini adalah mansub dengan ya, objek maf'ul bi mansub dengan ya, isim mutsanna. Kemudian marartu bi Muhammadaini ini adalah majrur dan tanda jarnya dengan ya karena isim mutsanna. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa li jam'il mudzakkari alladzina bil ya'i mutlaqa. Sedangkan untuk jama' mudzakkar itu menggunakan lafaz alladzina bil ya'i mutlaqa, yaitu dengan ya secara mutlak. Kenapa di sini beliau menyebutkan dengan ya mutlaqah? Ya. Karena ikhwan dan akhwat perhatikan, naam, sini perhatikan. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang lafaz alladzina, ya, tentang lafaz alladzina.
Mas'alatun khilafiyatun baina ulama'il lughati 'anil ladzina. Permasalahan khilaf di kalangan para ulama ahlul lughah tentang lafaz alladzina. Apa maksudnya? Maksudnya alladzina ini apakah dia memang mabni ya atau dia bisa berubah menjadi alladzuna. Jadi ada alladzina atau alladzuna. Tayyib. Kaidah yang pertama ya kawan adalah alladzina adalah ismun mausulun li jam'il mudzakkari as-salimi al-aqil. Ini poin pertama yang harus kita ketahui. Dia adalah isim mausul untuk jama' mudzakkar salim yang berakal atau jama' taksir yang berakal. Wa huwa fil asli mabniyun 'alal kasri. Asalnya dia mabni dengan kasrah fi jami'i al-halati al-i'rabiyyati. Pada semua keadaan i'rab. Jadi kita mengatakan jaa alladzina, jaa alladzina, ra'aitu alladzina, marartu billadzina. Dia tetap ya sama nun. Baik dia marfu' ya, ketika menjadi fa'il itu nanti i'rabnya fi mahalli raf'in, ketika sebagai objek fi mahalli nasbin maf'ul bi, kemudian fi mahalli jarrin ketika kemasukan huruf jar. Inda ghalabiyatin nahwiyyin. Ini menurut kebanyakan ulama nahwu. Baik. Poin selanjutnya. Al-khilafu fil i'rabi hunaka khilafun fi halatir raf'i. Yang menjadi titik perselisihan adalah tentang i'rabnya ketika dia dalam keadaan rafa', marfu'. Pendapat yang pertama adalah ar-ra'yur rajihu annahu yabqa alladzina bil ya'i mabniyan 'alal kasri. Demikian. Wa hadha madhhabul basriyina al-ghalib. Ini pendapat yang pertama, pendapat yang rajih adalah lafaz alladzina dia dengan ya, alladzina, ya, zina dengan ya. Kemudian mabni 'alal kasri, zi. Ya, dan ini adalah mazhabnya ulama Basriyin al-ghalib, kebanyakan. Ini adalah pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua. Ar-ra'yul akharu, pendapat yang lainnya, pendapat yang kedua, yaj'aluhu alladzuna marfu'an bil wawi ka jam'i mudzakkarin salimin mu'rabin. Ini adalah pendapatnya Qabilah Hudzail. Mereka mengatakan ketika alladzina dia sebagai fa'il maka dia dengan waw seperti jamak mudzakkar salim, jaa alladzuna, ra'aitu alladzina, marartu billadzina. Mereka mustanidan ila syi'r. Mereka beralasan atau berargumen dengan syairnya orang-orang Arab. Misal contohnya adalah nahnu alladzuna sabbahu sabaha. Jadi alladzuna sebagai mubtada dengan waw di i'rab seperti i'rab jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya wal madzahibu wal ulama al basriyuna yabnunahu 'ala al kasri mutlaqa alladzina.
Sedangkan mazhabnya para ulama, di antaranya ulama Basra, al-ghalib kebanyakan, mereka memabnikan al-qasri mutlaqa, nah, ya, ini kasri, kemudian setelahnya ya sukun. Kama fi syarh Ibni Malik al-Hutsaimin, seperti syarh Ibni Malik yang beliau menyebutkan ya dalam kitabnya Alfiyah Ibni Malik, dan juga beliau menguatkan wa yadhkur lughatan bil waw lakin akad al bina, dan juga beliau menyebutkan ada sebagian qabilah tadi, qabilah Hudzail, mereka mengatakan ketika alladzina kedudukannya marfu', entah itu sebagai fa'il atau mubtada misalnya, atau khabar misalnya naibul fa'il, maka dengan waw alladzuna. Namun beliau yu'akkad bil albina. Al-Imam Ibni Malik atau Ibnu Malik lebih menguatkan tentang bahwasannya yang sahih, yang arjah, yang rajih adalah alladzina, bukan alladzuna. Selanjutnya, wal kufiyun wa ba'dul akharin yarfa'unahu bil waw. Nah, ini yang tadi sudah kita sebutkan. Selain kabilah Hudzail, juga kabilah al-Afan, ulama Kufi, ya, Kufiyun dan sebagian yang lainnya, mereka merafa'kan lafaz alladzuna ketika kedudukannya memang dalam keadaan halatul rafa', fa'il, ya, khabar naibul fa'il, maka dengan alladzuna kamulhaq bi jam'il mudzakkar as-salim, ya, mereka mengi'rab alladzuna seperti i'rab jama' mudzakkar as-salim, wa yunsabu ila madhhabihim bil i'timadi ala syi'r al-a'rab, dan mereka menjadikan hujjah kenapa kok dengan waw, itu dalil mereka adalah syairnya orang-orang Arab. Baik, yang sahih kesimpulannya adalah alladzina, dia tetap alladzina baik dalam keadaan marfu', mansub ataupun majrur. Ketika marfu' kita mengatakan fi mahalli raf'in jaa alladzina fil fasli, fil fasl, alladzina fi mahalli raf'in fa'il. Ra'aitu alladzina fil fasli, alladzina fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, marartu billadzina fil fasli. Kemudian alladzina dia fi mahalli jarrin masbukun bi harfi jar, marartu billadzina fil fasli. Demikian. Ini permasalahan tentang alladzina. Baik, kita lanjutkan. Kemudian wal ula, ya, dan juga lafaz ula ini untuk jamak juga. Jamak apa? Jamak mudzakkar, baik mudzakkar salim ataupun jamak taksir. Ya, jadi alladzina dan al-ula untuk jamak mudzakkar salim ataupun jamak taksir. Selanjutnya, wali jam'il muannatsi allai wallati. Sedangkan untuk jamak muannats itu adalah allai dan allati. Ini untuk yang berakal juga. Wa bi ma'na al-jami', adapun makna al-jami' yang am, yang umum, ini maksudnya adalah alfat mushtarakah, isim mausul yang mushtarakah. Yang tadi kita sebutkan yaitu alladzi, allati, alladzani, allatani, kemudian alladzina, kemudian al-ula, allai, allati, itu adalah alfat khassah. Ya, akan kita berikan contoh insyaallah taala nanti. Oke, kemudian wa bi ma'na al-jami', dan untuk makna umum yaitu alfat musytarakah, maksudnya bisa digunakan untuk mudzakkar,
bisa juga digunakan untuk yang muannats, mufrad, jama', mutsanna, itu maksudnya. Lafaz-lafaz setelahnya ini. Adapun yang tadi itu khusus mudzakkar ada sendiri, khusus muannats ada sendiri, ya jama' ada sendiri, demikian. Baik. Apa saja? Yaitu man. Ini untuk yang berakal, dia mutsanna, jama', mufrad, ya muannats, mudzakkar, wama, ini untuk yang ghairil akil, tidak berakal. Ya, musanna, mufrad, jama', ayyun. Lafaz ayyun ikhwan dan akhwat barakallahu fikum jami'an. Ini bimakna ma, seperti ma. Cuman perhatikan ayyun ini ketika dia tidak idhafah kepada isim yang lain, maka dia mu'rab. Perhatikan lafdu ay, yaitu kalimat ayyun tidak idhafah, maka dia mu'rab. Namun ketika kita idhafahkan, kita sandarkan kepada isim yang lain, maka dia mabni. Kemudian wa alfi wasfin sharih. Baik, perhatikan. Wa alfi wasfin sharih. Lafad atau makna wasfin sharih itu ada 3. Ingat, wasfin sharih itu ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah ismul fa'il. Isim fa'il. Itu yang pertama. Ya. Isim fa'il. Tayyib. Ya, kita katakan. Sebentar. Baik. Wasfun sharih, perhatikan. Wasfun sharih itu yang pertama adalah isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Misalnya doribun, ya, atau akilun, ya, atau misalnya qatilun. Ini wasfun sharih yang pertama. Wasfun sharih yang kedua adalah ismul maf'ul. Ism maf'ul. Contohnya madrubun. Ya, madrubun, madrubun. Atau ma'kulun misalnya. Ma'kulun. Ya. Atau maqtulun, maqtulun. Nah, ini adalah ismul maf'ul yang kedua. Yang ketiga, termasuk juga wasfun sharih adalah sifah al-musyabbahah. Sifah al-musyabbahah. As-sifatu al-musyabbahah. Ya, contohnya adalah hasanun. Ya, hasanun, demikian. Nah, jadi maksudnya begini, ya. Lafaz-lafaz ini yaitu isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian sifat musyabbahah, ketika kemasukan al, maka al maknanya adalah alladzi. Ya, maka al maknanya adalah isim mausul, yaitu alladzi. Contoh misalnya kita ambil isim fa'il. Baik. Kita ambil contoh isim fa'il terlebih dahulu. Kita mengatakan Ja'a ad-dharibu. Baik. Al ini
ikhwan dan akhwat, itu maknanya alladzi. Ya. Seakan-akan kita mengatakan ja'a alladzi doroba, atau ja'a alladzi yadribu. Demikian. Ya. Sama juga dengan isim maf'ul tadi, kita mengatakan ja'a al-madrubu. Asalnya ja'a alladzi duriba, atau ja'a alladzi yudrabu. Demikian. Ya. Ja'a al-madrubu. Ya. Jadi asalnya ja'a alladzi duriba. Duriba. Sifat musyabbaha sama juga. Ya. Kita katakan ja'a al-hasanu. Ya. Asalnya ja'a alladzi hasuna, atau alladzi yahsunu. Nah, ja'a al-hasanu. Ya, asalnya ja'a alladzi hasuna. Nah, ini ikhwan dan akhwat, maknanya adalah al fi wasfin sharih. Jadi ingat, wasfin sharih itu 3. Ya, yang pertama adalah ismul fa'il, yang kedua adalah isim maf'ul, yang ketiga adalah as-sifah al-musyabbaha bismil fa'il. Baik. Di ghairi tafdhilin. Ini bukan tafsilin tapi tafdhilin. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau al yang masuk kepada isim tafdhil, maka dia bukan al mausul, bukan bermakna alladzi, enggak, tetapi al litta'rif. Nah, misalnya kita mengatakan ja'a al akbaru. Akbar kan adalah isim tafdhil. Nah, ketika alnya masuk kepada isim tafdhil, dia bukan bermakna alladzi. Jadi bedakan ya. Bedakan. Al itu ada 2. Al yang bermakna isim mausul, yaitu alladzi, ketika masuk kepada isim fa'il, masuk juga kepada isim maf'ul, masuk juga kepada sifat musyabbaha. Itu adalah al bermakna isim mausul atau bermakna alladzi. Sedangkan kalau al dia masuknya kepada isim tafdhil, misalnya akbar menjadi al-akbar, ja'a al-akbar, maka al di sini bukan bermakna isim mausul, bukan bermakna alladzi, tapi maknanya adalah al-ta'rif, al untuk menyatakan ma'rifah. Baik. Makanya kata beliau di sini, contohnya yang dia itu wasfin sharih adalah kadzaribi. Ya, kadzaribi. Ini contohnya. Ad-dharib, ja'a ad-dharibu. Ya, asalnya ja'a alladzi daraba, ja'a alladzi yadribu. Tadi sudah kita contohkan. Wal madrub misalnya. Wal madrub. Ja'a alladzi duriba, ja'a alladzi yudrabu. Al di sini adalah al isim mausul. Baik. Kemudian selanjutnya, wazu fi lugati tayyi'in. Dan termasuk isim mausul juga adalah lafaz zu di dalam bahasa ahlu tayyi'in yang bermakna sahib. Zu bermakna sahib.
maksudnya adalah isim mausul juga. Kemudian wadha dan juga dha. Jadi dhu ini isim mausul, kemudian dha juga isim mausul. Ba'dama au man al-istifhamiyataini. Ya, atau man istifhamiyataini. Tayyib. Perhatikan, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Dhu ini digolongkan isim mausul pada sebagian bahasa, yaitu lughah thayyib. Kemudian dha juga termasuk isim mausul. Nah, begini ikhwan, ya. Ketika kita ingin menggunakan dha di dalam kalimat yang sempurna, maka itu dia disandarkan kepada man atau ma. Man atau ma. Ya, misalnya kita mengatakan ma dha yadhhabu ilal masjid. Ma dha yadhhabu ila al-masjid. Jadi lafaz dha ini adalah isim mausul. Ma ini satu kalimat. Dha ini satu kalimat. Jadi menjadi dua kalimat. Berarti apa? Tidak boleh kita gabung. Nggak boleh kita mengatakan madza. Nanti jadinya isim istifham. Jadi syaratnya, perhatikan ikhwan dan akhwat. Dha bermakna mausul ketika dia berdiri sendiri, tidak digabung dengan ma. Ma sendiri, dha sendiri. Sama juga dengan man. Man sendiri, dha sendiri. Itu adalah isim mausul. Dha adalah isim mausul. Karena kalau kita gabung ma dha langsung satu kalimat, ma sama dha satu kalimat, nanti dia adalah istifham, bukan isim mausul. Baik. Wasilatu al-wasf. Ya. Jadi maksudnya al di sini adalah memiliki silah mausul. Silah mausul, yaitu sifat, ya. Ad-dharibu, dharib ini adalah silah mausul dari al, ya. Wasilatu ghairiha imma jumlatun khabariyatun, ya. Dan silah mausul yang lain adalah jumlah khabariyah. Ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Perhatikan, di dalam ilmu bahasa Arab itu ada yang namanya jumlah khabariyah dan juga jumlah insya'iyah. Kalau jumlah insya'iyah ikhwan dan akhwat, itu di dalamnya terdapat larangan dan perintah. Ya, misalnya udrus atau la tadrus. Lafaz udrus atau la tadrus ini adalah jumlatun insya'iyah. Jumlatun insya'iyah. Sedangkan jumlatun khabariyah adalah khabar. Apa contohnya? Contohnya adalah jumlah ismiyah. Muhammadun qaimun. Atau jumlah fi'liyah. Ja'a Muhammadun. Ini jumlah khabariyah. Nah, jumlah khabariyah ini bisa kita jadikan silah mausul. Silatun mausulah. Yang tidak bisa adalah jumlatun insya'iyah tadi yang terdapat di dalamnya perintah atau larangan. Kita nggak bisa mengatakan alladzi udrus atau udrus alladzi, la tadrus alladzi, nggak bisa. Ya, karena dia jumlah insya'iyah. Yang jumlah khabariyah adalah jumlah yang bisa menjadi silah mausul. Dzatu dhamirin
mutabiqin lil mausul yusamma aidan. Nah, jumlahnya ini ikhwan dan akhwat itu memiliki dhamir yang aid, yang kembali kepada silah mausulnya atau kepada isim mausulnya. Baik, contohnya waqad yuhdhafu nahwu ayyuhum ashaddu. Di sini ada dhamir yang dibuang. Asalnya adalah ayyuhum huwa ashaddu. Ayyuhum huwa ashaddu. Jadi huwa itu adalah dhamir yang kembali kepada ayyu. Wa ma amilat aydihim. Asalnya adalah wa ma amilat hu. Hu kembali kepada ma. Ya, di sini ada hu. Ya, sini ada huwa. Hu ini kembali kepada ma. Demikian. Faqdi ma anta qadihi. Ya, qadihi. Hi kembali kepada ma. Wa yashrabu mimma tashrabunahu. Hu kembali kepada ma. Kemudian juga termasuk sila mausul adalah dharab atau jar majrur, yaitu syibhul jumlah. Tammani muta'alliqani bistaqarra mahdhufan. Misalnya contohnya kita mengatakan jaa alladhi fil baiti. Fil baiti adalah jumlatun silah mausul. Silah mausul. Ya, muta'alliqani bistaqarra. Asalnya jaa alladhi istaqarra. Ya, istaqarra fil baiti. Demikian. Tayyib. Itu adalah matannya. Nah, ikhwan, sekarang perhatikan baik-baik. Kita akan berikan urutan yang telah kita jelaskan tadi. Yang pertama, perhatikan adalah pengertian isim mausul. Kelihatan ikhwan dan akhwat? Kelihatan? Ikhwan, akhwat, wadih? Kelihatan? Kelihatan Ustaz. Wadih. Tayyib. Pertama, pengertian isim mausul, ya, adalah isim yang dia itu tidak sempurna maknanya kecuali dengan adanya silah mausul, yaitu jumlah setelahnya. Di dalamnya itu wajib ada dhamir yang kembali kepada isim mausul, disebut dengan aid. Tadi sudah kita jelaskan yusamma aidan. Jaa alladhi najaha. Tayyib. Jaa alladhi najaha. Oleh karena itu makna alladhi belum jelas kecuali ketika ada silah mausul, yaitu najaha, yang dia di sini ada huwa kembali kepada alladhi. Tayyib. Nah, di sini ikhwan, perhatikan. Yang kedua, Ibnu Syam membagi isim mausul menjadi 3. Ya. Atau 3 poin penting yang harus kita ketahui. Apa itu? Yang pertama adalah al-ismul mausul al-khas, yaitu isim mausul yang khusus, al-mukhtassa, tergantung jenis dan jumlahnya. Ada yang buat mudzakkar ada, muannats ada, mufrad ada, jama' ada, musanna ada, sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua adalah al-ismul mausul al-mushtarak al-'am, isim mausul yang umum, ya, tidak terikat mudzakkar atau muannatsnya. Ini umum, ya, bisa untuk muannas, bisa untuk mudzakkar, bisa digunakan untuk muannas, bisa digunakan untuk mudzakkar, jama', mufrad dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah al-mausula. Tadi sudah kita jelaskan, al yang bermakna isim mausul. Yang tadi dia itu apabila terpenuhi 3 syarat, yaitu al yang masuk kepada wasaf sharih, yaitu isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian yang ketiga sifah musyabbah. Oke, yang pertama adalah isim mausul yang khas, yang dia itu khusus. Oke, yang pertama adalah alladzi. Ini untuk mufrad mudzakkar. Contohnya
Ja'a alladhi yatlubul ilma. Alladhi yatlubu al-ilma. Tidak boleh kita mengatakan ja'at alladhi tatlubu al-ilma. La, khata. Karena alladhi khusus mufrad mudzakkar. Tayyib. Yang kedua, allati. Ini khusus mufrad mu'annas. Ra'aitul lati tahfadul qur'ana. Allati tahfadhu al-qur'ana. Ini kita buat contoh yang berakal, ya. Baik, yang ketiga, alladzani ini untuk yang muzakkar, musanna. Hadara alladzani faza bil jaizah. Hadir laki-laki yang menang, mendapatkan hadiah. Alladzani. Ya, kalau misalnya yang mansubnya, maf'ul bihnya kita mengatakan ra'aitu alladzaini faza bil jaizah. Demikian. Ya, atau maksudnya di sini akramtu alladzaini najaha. Baik. Kemudian yang keempat, muannas musanna. Untuk muannas musanna ketika rafa sama dengan alif, mansub jarnya itu dengan ya, yaitu hadaratil latani syarakata fil musabaqah. Ya, atau ra'aitu allataini syarakata fil musabaqah. Baik, yang kelima, alladzina ini untuk jamak mudzakkar yang berakar. Aflahal ladzina amanu. Nggak boleh kita mengatakan aflahna alladzina amanna. La, khata. Karena alladzina untuk jamak yang mudzakkar berakal. Kemudian ya untuk yang muannas jamaknya itu kita boleh mengatakan allati, boleh juga allawati, boleh juga allai sama allai. Baik, sedangkan lafaz allawati ini ya jadi disebutkan oleh beliau, ya, Anda tambahkan. Untuk lafaz ini ikhwan dan akhwat itu boleh kita mengatakan dengan ya allati, boleh juga tanpa ya allati. Kita mengatakan allati. Nah, demikian ya. Allati. Ya, atau allawati tanpa ya. Allawati. Ya. Allawati atau allai. Allai. Nah, demikian. Ya. Entah dengan ya atau tanpa ya. Baik. Contoh misalnya najahatil lati ijtahadna. Baik. Nah, itu contohnya. Kemudian bagian B yaitu mustarak am. Ya. Dipakai untuk mudzakkar, muannas, mufrad, musanna, jama' bisa. Misalnya man. Uhibbu man yasduku fi kalamihi. Boleh atau juga kita mengatakan uhibbu man tasduku fi kalamiha. Boleh. Ya, uhibbu man yasdukuna fi kalamihim. Uhibbu man yasdukna fi kalamihinna. Karena man ini untuk am, musyarak. Boleh dipakai untuk mudzakkar, muannas, jama' dan lain sebagainya. Tapi ingat, untuk yang berakal. Kemudian ma, untuk yang tidak berakal. Akrahu ma yu'dhin nasa. Akrahu ma yu'dhin nasa. Akrahu ma yu'dhin nasa. Ayu, ya. Akrim ayyahum asdaku. Akrim ayyahum asdaku. Ya, akrim ayyahum huwa asdaku. Ya, ayya itu ayya ini adalah untuk am. Ya, demikian. Man tadi sudah kita berikan contoh, ya, uhibbu man yuhibbullah taala. Ya. Ini juga umum. Baik. Kemudian al-mausul sudah kita jelaskan tadi, ya, yaitu jika sifah sharih itu ada 3, yaitu isim fa'il,
kemudian isim maf'ul, kemudian sifat musyabbaha bismil fa'il. Ini contoh jaa al-mu'min. Ya, asalnya jaa alladzi amana, jaa ad-dharib, jaa alladzi daraba. Tadi kita contohkan ya. Ukrimus sadiqu, ukrimu alladzi yasduku. Baik. Catatan penting ikhwan dan akhwat, perhatikan sila mausul tidak boleh berdiri sendiri. Maksudnya apa? Ketika ada sila mausul, maka ada juga yang namanya isim mausul. Ja'a alladzi yadrusu. Ja'a alladzi yadrusu. Jadi alladzi adalah isim mausul, yadrusu sila mausul. Ya, jumlah khabariyah. Ya, yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah khabariyah tadi sudah kita jelaskan, itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kemudian wajib ada a'id, ada dhamir yang kembali kepada isim mausul, yaitu contohnya di sini hadzal ladzi uhibbuhu. Hu adalah dhamir a'id kembali kepada alladzi. Baik. Kesimpulannya ya ikhwan dan akhwat, ya, untuk mudzakkar mufrad, khusus mudzakkar mufrad adalah alladzi. Ya, baik yang berakal ataupun tidak berakal. Muannats mufrad ini untuk muannats mufrad baik yang berakal ataupun tidak berakal. Mudzakkar musanna yaitu alladzani, alladzaini. Muannats musanna allatani, allataini. Mudzakkar jama alladzina, muannats jama allati, allai, atau boleh juga allati, allai tanpa ada ya. Umum berakal bisa jama, mudzakkar, muannats, mufrad, man. Umum untuk yang tidak berakal, ma, mufrad, muannats, jama, yaitu umum ya, namun bersyarat tadi ya. Ketika idhafah kepada dhamir maka dia mabni, ketika tidak idhafah maka dia mu'rab. Kemudian isim mausul al, ini tadi sudah kita jelaskan bahwasannya al menjadi isim mausul, yaitu alladzi ketika dia memiliki wasaf sharih. Wasaf sharih itu adalah isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifat musyabbaha. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, ikhwan dan akhwat, sampai sini antum dan antun ada pertanyaan? Wadih? Ada Ustaz. Baik. Ada Ada pertanyaan? Nah, Ustaz. Tafadhal. Eh, yang pertama Ustaz, yang tadi yang untuk jamak muzakkar juga ula ya Ustaz ya? Nah, betul. Ula. Yang kan cuma satu saja Ustaz, alladzina saja. Nah, jaa alladzina yadhhabuna ilal masjid. Jaa ula yadhhabuna ilal masjid. Demikian. Nah, Ustaz. Yang di matanya itu enggak ada wawunya Ustaz ya? Ula dia baca mat apa enggak Ustaz? Ula apa ula gitu Ustaz? Baik. Lahdzah. Baik, nah, afan dibaca ula tanpa waw. Madhiratan, ya. Nah, Yang kedua Ustaz, yang kalau kita takdirkan setelah al itu misalkan silahnya gimana Ustaz? Apakah dia gimana kita tentukan dia pakai apa namanya? Ad-dharib misalkan itu doraba atau yadribu. Gimana kita tentukan dia pakai fi'il madhi atau mudhari'nya Ustaz? baik, bisa dua-duanya, akhi. Tergantung isim mausulnya. Kalau misalnya kita mengatakan jaa ad-dharib, ini berarti kan mudzakkar, sahih? Berarti bisa dua-duanya. Bisa kita mengatakan jaa alladzi daraba, bisa juga jaa alladzi yadribu. Kalau dari segi maknanya Ustaz gimana? Apakah berbeda? Baik, tentu berbeda. Yang satu bermakna madhi, satu bermakna apa? Mudhari, telah datang.
orang yang telah memukul, ya, telah datang orang yang sedang memukul. Oh, nah, Ustaz. Baik, wadih? Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Wa iya. Ada lagi yang lainnya, ikhwan? Atau akhwat? Tayyib. Jika tidak ada, barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri sampai di sini, ikhwan dan akhwat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.